Market analisis 19 Januari 2023 dan kita akan lihat kembali market update ataupun apa saja sentimen market yang sedang menjadi fokus utama. Ya, yang paling utama tentunya tetap masih berfokus kepada China dan juga kekhawatiran resesi. Tentunya hal ini masih tetap berproses terutama dengan China yang masih berkutat dengan lonjakan kasus COVID, tapi diperkirakan hanya berimbas sementara. Tapi tujuan utama adalah terkait dengan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Dan kekhawatiran resesi muncul karena keberadaan suku bunga yang cukup tinggi dari beberapa bank sentral dan fokus utama yang terdekat adalah FOMC meeting di 31 Januari 1 Februari. Ya, dalam pertemuan FOMC Februari banyak pejabat Fed yang memberikan statement dan juga pernyataan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga. Ya, kita sudah tahu bahwa kebijakan suku bunga masih tetap akan dinaikkan, terutama untuk kuartal pertama di 2023 ini, atau bahkan sampai pertengahan tahun pertama. Ya, itu berarti kisaran Agustus. Tapi kita lihat terlebih dulu, dari James Bullard, St. Louis Federal Reserve President, yang masih tetap hawkish, dan dia kecenderungannya mendukung terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut, bahkan kalau perlu katanya dia lebih mendukung kepada 50 basis point. Karena bagi dia, Fed belum menemukan konsistensi dari penurunan inflasi. Setidaknya dia ingin melihat inflasi tersebut betul-betul turun sampai 2 atau bahkan 3%. Sementara itu dari Loretta Mester dari Fed Cleveland mengatakan hal yang relatif sama sebetulnya dengan pandangan dari James Bullard. Namun kali ini pernyataannya cenderung bergeser ke arah dovish, yang berarti sebetulnya dia lebih mendukung nantinya kalau memang pada suatu ketika sudah mencukupi terkait dengan kebijakan suku bunga di 5-5.25%, lalu kemudian dipertahankan dalam waktu yang beberapa lama dalam posisi suku bunga tinggi, barulah dia akan memperkirakan atau menginginkan terkait dengan pemangkasan suku bunga. Well, apapun itu berarti kita anggap keduanya adalah hawkish. Lalu kemudian Patrick Harker dari Philadelphia dan juga Lori Legan dari Dallas cenderung memihak kepada kenaikan suku bunga yang relatif lebih kecil, yaitu di 25 basis point. Dan kita kategorikan itu adalah less hawkish. Kenapa tidak ke dalam dovish? Nanti di slide berikutnya kita akan lihat. Sayangnya James Bullard ternyata bukan voter di pertemuan FOMC tahun ini. Jadi kita hanya melihat 2-1. 2 keunggulan untuk less hawkish dan 1 untuk hawkish atau semi-dovish. Kemudian untuk hari ini akan kita perhatikan dari Lael Brainard. Dia adalah wakil ketua Fed. Brainard akan memberikan pidatonya di jam 00.15 waktu di bagian barat, sementara John Williams menyusul kemudian dari New York Fed di jam 6 pagi waktu Asia. Kemudian kita lihat juga Christopher Waller, Federal Reserve Board Governor, yang akan memberikan statement di hari Jumat atau penghujung. Ya, hari Jumat adalah hari terakhir untuk Fed Speaker, dan hal tersebut harus menjadi concern yang paling tinggi bagi para pelaku pasar. Ketiganya akan berbicara di tempat dan event berbeda. Untuk Brainard dan Waller sendiri sejauh ini cenderung berlawanan dari para pejabat Fed yang cukup hawkish. Tapi perlu dicermati apakah pernyataan nanti malam dan di hari Jumat, apakah ada perubahan atau bahkan konsisten tetap less hawkish dari Brainard maupun Waller. Dan juga termasuk tentunya yang harus diperhitungkan Williams. Oke, inilah arti dari hawkish, less hawkish atau bahkan dovish. Blackout period dan juga kemungkinan posisinya adalah terkait dengan kebijakan moneter. Pernyataan para pejabat Fed akan diakhiri di hari Jumat 20 Januari, lalu kemudian periode blackout sendiri akan dimulai Sabtu 21 Januari sampai hari Kamis depan. Dan tentunya hari Kamis yang dimaksud bukan minggu depan, melainkan pasca pengumuman suku bunga. Berarti kita akan melihatnya di tanggal 3 Februari baru bermunculan kembali para pejabat Fed untuk memberikan pernyataannya. Kebijakan blackout ini akan membatasi para peserta maupun staf FOMC untuk tidak berbicara secara terbuka atau bahkan melayani wawancara. Hawkish untuk saat ini kita kategorikan dengan dukungan kenaikan suku bunga 50 basis point dan berakibat kepada penguatan US dollar. Sementara less hawkish kita kategorikan dengan dukungan kenaikan 25 basis point atau lebih rendah. Ya, artinya lebih rendah dari 50 basis point. Tentunya ini akan membuat US dollar akan cenderung melemah. Lalu kemudian dovish adalah dukungan pemangkasan suku bunga. Tapi untuk hal ini kita belum akan melihat voting sampai at least pertemuan bulan Maret. Dikarenakan mereka belum ada rencana untuk pemangkasan suku bunga. Kalau Anda menginginkan untuk US dollar menguat, maka Anda harus mencari statement-statement yang cenderung hawkish. Dan termasuk juga kenaikan suku bunga yang lebih besar. Tapi kalau Anda ingin melihat US dollar cenderung melemah, maka yang Anda harus lihat adalah
komentar-komentar yang cenderung less hawkish atau kurang hawkish. Dan itu berarti ditandai dengan kenaikan suku bunga yang relatif lebih kecil atau kurang lebih 25 basis point. Nah, ini adalah diagram yang sempat kami berikan kemarin di video Outlook hari Rabu. Dengan suku bunga yang sampai saat ini berada terminal rate 4,5%, jalur kenaikan yang masih tetap akan berlanjut, maka target terminal rate-nya adalah 5-5,25%, seperti apa yang disempat diingatkan oleh Loretta Mester. Bahkan Bullard pun masih mengingatkan bahwa Fed belum sampai ke puncaknya. Kemudian, data ekonomi yang relatif kuat akan berpotensi membuka kemungkinan untuk kenaikan suku bunga yang lebih tinggi, dan itu berakibat kepada US dollar yang menguat. Sementara kalau misalkan data ekonomi yang lemah, tentunya potensinya akan membuka untuk jalur kenaikan yang lebih rendah. Sementara Fed speaker kita tinggal tunggu apakah lebih dominan hawkish atau lebih dominan less hawkish. Mengingat hal tersebut, ternyata CNBC merilis dengan posisi perkiraan, di mana market kemungkinannya sudah mulai berekspektasi cukup tinggi, di mana kali ini 94,3% kemungkinan untuk Fed naikkan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point. Ya, hati-hati teman-teman, karena kemungkinan 94,3% ini cukup tinggi, sehingga nantinya kalau terjadi hal yang berlawanan atau tidak sesuai ekspektasi pasar, akan terjadi high volatility, atau bahkan kontraindikasinya pergerakan yang berlawanan cenderung jauh lebih besar. Data ekonomi sampai hari Rabu menunjukkan data yang melemah dan semakin membuat pasar yakin bahwa Fed bersiap untuk tarik remnya sebentar lagi. Hal ini berarti kenaikan hanya tinggal beberapa periode lagi, lalu kemudian dilanjutkan dengan penghentian program kenaikan suku bunga tersebut. Market mengantisipasi kenaikan suku bunga 25 basis point di FOMC bulan Februari. Fed speaker yang less hawkish tentunya akan semakin mendukung, jadi kita masih tetap akan lihat sampai hari Jumat. Keputusan tetap akan ada di tangan Ketua Jerome Powell. Jika ternyata kenaikan lebih dari 25 basis point, inilah yang akan berpotensi menggerakkan market berlawanan arah. Dan sesuai dengan diagram yang sudah sempat kami tunjukkan kemarin, maka Fed speaker versus efek dari Chinese New Year masih tetap bergejolak, dan kita mungkin akan melihat efeknya akan mereda di minggu depan. Tapi kalau misalkan melihat dengan data dari CNBC tadi, maka bisa saja kenaikan ini akan berlanjut di minggu depan. Sehingga nantinya justru di saat FOMC meeting bisa saja terjadi kebalikannya. Apalagi kalau ternyata saat FOMC meeting terjadi kejutan dengan Ketua Fed memutuskan untuk kenaikan tetap di 50 basis point. Dan itu akan berakibat kepada emas yang akan jatuh atau langsung turun seketika. Tapi bisa saja perkiraan saya salah. Kalau memang ternyata kita ikutin yang normal seperti ini, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa terbaca. Dengan Fed speaker yang less hawkish, lalu kemudian efek Chinese New Year, maka kita akan tetap komit dengan penutupan bullish di minggu ini. Kemudian minggu depan diperkirakan mulai relatif tenang, atau bahkan kecenderungannya karena market China yang libur, juga tentang periode blackout dari Fed, maka kemungkinan dia akan mengalami koreksi turun. Yang kita sering sebut sebagai aksi profit taking, karena itu biasa terjadi 1 minggu menjelang keputusan suku bunga. Nah, terlepas dari hal tersebut, berhadapan dengan FOMC meeting berikutnya, justru yang terjadi adalah pelan-pelan dia akan mengalami kenaikan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami terlebih dulu, lalu kemudian nantinya penentunya tetap FOMC meeting, apakah dia naikkan 25 basis point atau 50 basis point. Jelas, dengan pernyataan tadi, gambaran tadi, 94,3% berekspektasi bahwa Fed hanya menaikkan 25 basis point, maka gejolak yang akan ditimbulkan adalah drop yang lebih kencang kalau ternyata Fed menaikkan 50 basis point. So, diagram ini akan menjadi acuan Anda. Kemudian untuk USD Japanese Yen juga kami sudah memberikan diagramnya, artinya semua akan juga bergantung kepada Fed yang dalam jangka waktu dekat di tanggal 1 Februari akan mengumumkan kebijakannya. Kalau ternyata Fed menaikkan 25 basis point, maka USD Japanese Yen memiliki peluang untuk turun kembali mengikuti apa yang terjadi pada US dollar. Tapi kalau ternyata Fed menaikkan 50 basis point, hati-hati, US dollar akan mengalami penguatan, dan itu berarti berdampak kepada USD Japanese Yen yang berpotensi mengalami kenaikan. Dan kemudian dari IMF yang memberikan kabar cukup baik, karena IMF menilai bahwa China bisa saja pulih lebih cepat. Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana IMF, berbicara di Davos, mengatakan bahwa berdasarkan data tren infeksi COVID, dan jika diasumsikan terus berlanjut, maka kemungkinan ekonomi China bisa pulih lebih cepat setelah kuartal pertama. Dan itu berarti diperkirakan mungkin di kisaran bulan April mulainya. Sementara tingkat pertumbuhan rata-rata diperkirakan 4%-an, kemudian
Ini ditandai dengan tekanan inflasi global yang diimbangi juga oleh perlambatan permintaan di sektor atau di tempat lain. Kemudian juga Gopinath mengatakan jika pertumbuhan China datang jauh lebih kuat, maka kita bisa melihat lonjakan harga minyak atau energi lainnya. Well, inilah yang dikhawatirkan beberapa pengamat, termasuk yang pernah kita bahas di live streaming beberapa minggu yang lalu. Hal tersebut bisa saja kembali memancing inflasi tetap tinggi. Otoritas China memompa stimulus terutama di sektor properti dan ini diyakini sebagai kontribusi kepada rebound ekonomi China. Satoshi Ito mengatakan bahwa BOJ kemungkinan bisa saja menaikkan batas atas atau plafon imbal hasil kembali di pertengahan tahun ini. BOJ kemarin mempertahankan batas plafon imbal hasil di 0,5% setelah sempat menaikkannya di bulan Desember. Takatoshi Ito yang merupakan profesor di Universitas Columbia dan juga rekan lama dari Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda adalah salah satu calon untuk menjadi pengganti Kuroda yang kemungkinan akan mengakhiri masa jabatannya beserta wakilnya di tanggal 8 April mendatang. BOJ dikatakan bisa saja menaikkan batas imbal hasil tersebut menjadi 0,75% atau bahkan 1% di pertengahan tahun. Dan dari Goldman Sachs, Reuters mengutip catatan yang ditulis atau yang diungkapkan terkait dengan produksi minyak Rusia. Goldman Sachs mengatakan jika produksi minyak Rusia dipertahankan, maka risiko turun moderat sekitar $9 per barel saja dari proyeksi bullish GS terkait dengan harga minyak Brent di tahun 2023. GS bahkan berharap produksi minyak Rusia turun 0,6 juta barel per hari di bulan April karena terkait dengan kurangnya kapal tanker untuk mengalihkan minyak pasca embargo Eropa berlaku. GS menilai bahwa setiap aksi balasan dilakukan melalui pemotongan produksi sukarela berpotensi juga menaikkan harga minyak. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa minyak sampai sejauh ini sudah berhasil pulih hingga sempat menyentuh level 82. Tapi lagi-lagi, seperti apa yang sempat kita perkirakan, selama $82 tersebut gagal ditembus, ya kita belum melihat gasnya akan lebih tinggi sampai 84 atau bahkan 90-an. Kita malah kembali melihat harga minyak dunia WTI turun ke level $78. Nah, berikutnya akan kita lihat dari sisi grafik, apakah masih memungkinkan untuk potensi lanjutan kenaikan atau justru akan turun di bawah 75 kembali. Kemudian untuk ekonomi kalender malam ini, building permits, housing start akan dilihat dari data Amerika di jam 20.30. Semua data yang membaik akan berakibat kepada tekanan di sisi gold, indeks saham ataupun other currency. Itu karena US dollarnya akan mengalami kenaikan. Sementara jika ternyata semua data dirilis lebih lemah dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan dan itu adalah imbas yang positif untuk indeks saham, gold ataupun other currency. Terkait dengan data jobless claim dan juga termasuk Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ingat, klaim pengangguran harus turun. Kalau ternyata turun, maka itu adalah efeknya positif untuk US dollar. Tapi kalau ternyata mengalami kenaikan, of course itu akan berdampak negatif untuk US dollar. Kebalikannya, untuk emas ataupun pasar saham, maka dibutuhkan data yang jelek untuk membuat mereka tetap berada di sisi bullish. Kemudian dari Philadelphia Fed Manufacturing Index, aktivitas manufacturing yang juga dirilis ini cukup penting, walaupun kalau Anda lihat dari bendera yang ada atau simbol yang ada di website, maka itu adalah cenderung lebih kepada medium impact. Tapi it's okay. Anda akan lihat di sini kalau misalkan ekspektasinya lebih rendah, maka kemungkinan posisinya dia akan menjebak kepada penurunan US dollar. Tapi kalau data lebih tinggi, maka US dollar akan mulai kenaikan. Dan tentunya bad news is good news masih tetap berlaku, terutama untuk mendorong harga saham ataupun harga emas. Kembali dengan outlook dari DXY atau indeks dolar di grafik H4, ternyata kembali pergerakan relatif sempit menurut saya. Seperti Anda lihat di sini, walaupun terjadi rebound sekalipun, ya reboundnya ternyata juga tetap tertahan di bawah level resistance 102.95. Lalu kemudian penurunan memang sedikit lebih rendah, jadi dia sudah sempat menciptakan new low, tapi kembali ditutup di atas. Jadi oke, ini anggap saja false breakout, artinya belum resmi. Tapi kalau kita perhatikan level 101.50 itu akan menjadi acuan berikutnya. In case ternyata betul-betul rejection yang terjadi di zona resistance 102.58 akan berbuah kepada tendensi penurunan ataupun tekanan kembali. Nah, ini berarti ada peluang untuk nanti malam dia akan bergerak turun. Tapi hati-hati juga, kita tetap harus mewaspadai potensi data-data yang positif atau yang lebih kuat. Sehingga nantinya justru level support ini akan berpotensi mengalami rebound.
Artinya nanti kita akan dapatkan mungkin saja peluangnya justru menjadi triple bottom. Dan kalau itu triple bottom, berarti neckline-nya akan berada di level 102.959, kemudian untuk mengalami kenaikan. Well, tergantung dari sisi mana, dan juga termasuk dari Fed Speaker. Apakah dia akan mendukung kepada kenaikan 50 basis point atau justru 25 basis point. Ya, kemudian kalau kita perhatikan dari sisi grafik daily, candlestick mirip dengan apa yang kita kupas kemarin, di mana kita sempat mengatakan kenaikan mungkin saja terjadi sebagai pullback ataupun retest, di mana sekitar tanggal 12 atau tanggal 13 dia sudah sempat tembus, kemudian dia turun, dan akhirnya dia menguji kembali. Sangat wajar, sehingga Anda bisa lihat di sini, candlestick yang sempat naik ternyata kembali turun. Ya, lalu kemudian juga candlestick yang sebetulnya ini mirip dengan doji candle, tapi kita asumsikan bahwa kenaikan tersebut diasumsikan seperti ini. Sehingga kemungkinannya berikutnya adalah pola penurunan kembali kalau memang ternyata didukung juga dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah atau bahkan Fed Speaker yang kecenderungan beralih kepada less hawkish. Kemudian terakhir di US Treasury Yield, lagi-lagi apa yang kita sempat ramalkan ataupun prediksikan sejak jauh-jauh hari terkait dengan potensi head and shoulder kembali terwujud, teman-teman. Dan ini adalah yang versi kedua. Setelah versi pertamanya kemarin kita sudah kemukakan bahwa itu sudah tembus, tapi kemudian ada pembalikan arah. Tapi kemudian versi kedua ini jauh lebih menguatkan karena level kenaikan right shoulder-nya cenderung tertahan di level yang sama atau sedikit lebih rendah, kemudian neckline berada di garis yang datar. Dan ternyata akhirnya kita mendapatkan penembusan atau breakout, yang berarti pula kecenderungan untuk pola penurunannya masih bisa terjadi.